Bicara tata keuangan daerah itu adalah bagaimana prinsipnya transparansi, Ya. akuntabel ya, penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Telusur Parlamentaria, selamat pagi. Hari ini kita sudah bertemu langsung dengan Ketua DPRD yang sangat ganteng ya, udah rapi, dengan batik khasnya, Bapak Sardi Effendi. Assalamualaikum Pak Sardi. Waalaikumsalam. Salaman dulu biar nggak selek. Ya. Ya, Pak Sardi, ini sebagai Ketua DPRD hari ini kita bicara tentang pengawasan tata kelola keuangan daerah. Nah, banyak hal yang membuat keuangan daerah ini menjadi sebuah topik yang sangat seksi, karena dari keuangan daerah inilah pembangunan kota Bekasi ini khususnya bisa menjadi lebih baik dari kota-kota satelit lainnya kalau dipastikan tepat sasaran. Nah, seperti apa nih Pak Sardi? Sebelumnya boleh izin memperkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan kita di Telusur Parlamentaria. Ya, saya Sardi Effendi, Ketua DPRD Kota Bekasi. Ya, jadi Bang Diki, bicara tata keuangan daerah itu adalah bagaimana prinsipnya transparansi, akuntabel ya, penuh tanggung jawab. Ya, sehingga penggunaan anggaran sepenuhnya betul-betul tepat sasaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan penggunaan anggaran pun tentunya karena dipertanggungjawabkan, itu betul-betul harus digunakan sesuai dengan tujuan dari awal atau sasaran dari awal atau rencana dari awal. Jangan sampai penggunaan anggaran ini tidak transparan dan tidak akuntabel. Ya, kita berharap pemerintahan daerah Kota Bekasi ke depan, karena hari ini kita sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian WTP dengan hal-hal lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ini tentunya kita minta pemerintah daerah ini mempertahankan ya WTP ini di tahun 2025 ini. Ya, tahun 2025 ini. Ya. Nah, Pak Ketua, ini kan bicara terkait transparansi ya, dan kemudian sebelum jauh ke sana kan pasti ada rumusan tentang rancangan APBD nih, rancangan anggaran. Seperti apa sih Pak mekanismenya biar masyarakat pada paham Pak? Ya, awalnya seperti apa sih, runut jalannya itu seperti apa? Ya, jadi secara Permendagri sudah diatur tahapan-tahapan ya untuk berkaitan dengan peraturan daerah tentang APBD. Makanya kita berawal dari namanya prinsip kita pembangunan partisipatif, berarti berawal dari ada musyawarah rencana pembangunan musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota, kemudian ada renja rencana kerja OPD, urusan daerah atau dinas-dinas. Yang ketiga adalah reses DPRD. Ya, dan hasil reses itu disebut pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur PP 18 2012, menjaring aspirasi. Tiga hal ini menjadi bahan untuk membuat rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Nah, jadi semuanya itu diramu RKPD. Kalau sudah RKPD, tidak ada lagi namanya ini dari musrembang, dari renja atau dari pokok-pokok pikiran DPRD. Udah jadi satu kesatuan utuh. Satu kesatuan utuh. Betul, siap. Nah, kalau sudah RKPD, silakan, itu ranahnya pemerintah daerah melaksanakan sebagai eksekutif ya Pak. Sebagai eksekutif. Kemudian dari RKPD beranjaklah kepada KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Nah, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kita selaraskan dengan RKPD dan RPJMD. Nah, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS selaras tidak? Visi misinya, programnya, masukan masyarakat. Nah, sehingga tidak berdiri sendiri bahwa RKPD atau program pemerintah ini banyak dari hasil reses, enggak juga. Justru lebih banyak adalah bagaimana dari perencanaan visi misi wali kota, wakil wali kota terpilih ini ada di RPJMD sebagai rujukan dan pedoman. Tidak boleh keluar dari sini. Kemudian juga tidak boleh keluar dari RKPD ketika RKPD ini ditetapkan setiap tahunnya. Karena RKPD itu kan rencana kerja pemerintah daerah 5 tahunan dan per tahun RKPD itu. Nah, maka dibikin diurai per tahun lah ya, dilaksanakan per tahun ya. Ya, dilaksanakan setiap tahun anggaran RKPD-nya. Kemudian KUA PPAS, baru RAPBD dan APBD. Nah, ini tidak boleh terlambat DPRD dalam membahas KUA PPAS setiap tahunnya
dan itu sudah ada aturan-aturan rambu-rambunya untuk pedoman KUHP dari Kemendagri. Jadi nggak ada yang tiba-tiba muncul gitu ya Bang? Anggaran muncul tiba-tiba nggak ya? Semua sudah. Hari ini nggak bisa lagi karena sistemnya ya, yang sebut akuntabel transparan tadi Iya. sudah ada SIPD yang diterbitkan oleh Kemendagri, sistem input perencanaan daerah. Nah, SIPD itu kan semua orang bisa lihat. Iya. Apa sih perencanaan daerah setiap tahunnya ada di SIPD. Itu dari RKPD tadi ya, SIPD ini? Betul, Bang Diki. Oh. Jadi RKPD itu Bisa hilang nggak Bang? Kira-kira dari RKPD ini ke KUHP-PAS, atau ternyata ada beberapa yang hilang gitu, karena ternyata ada yang perlu di... ya itu memungkinkan. Ya, Oke. karena kan semakin banyaknya usulan masyarakat di RKPD, di SPD juga sudah diinput, ternyata ada yang tidak terinput, yang tidak terprogram, itu pasti ada. Ya, tapi kan ini tentu bisa dievaluasi dan diperbaiki lagi di saat yang tahun berjalan atau yang akan datang. Tidak terinput itu berarti tidak akan bisa dilaksanakan. Ya karena tidak ada SIPD. Karena tidak ada SIPD-nya. Iya. Tidak terinput, tidak terinput, tapi tidak ada inputan baru yang mengganti itu mungkin Bang. Kan ditutup. Setiap SPD oke. itu ada akunnya dan ada masanya. Sistem itu dibuka. Jadi nggak bisa diganti tiba-tiba, Bang. Nggak bisa diganti. Kan itu Per hari ini ya? per hari ini udah nggak Kalau bisa. kemarin-kemarin bisa ya? Kemarin ketika SPD itu masih dibuka oleh kementerian, melalui Bapelibangda, itu Iya. memungkinkan dibuka. Oh, Dan itu ada waktunya. ya, ada durasi ya. Ada durasi yang diterapkan oleh Kemendagri. Gitu. Abang udah ngelotok banget nih kayaknya anggaran belanja ini ya kan. Nah, pandangan Abang sendiri serapannya seperti apa sih Bang di kota kita ini Bang? Nah, ini penyerapan anggaran tahun 2025 ini baru Berapa persen? Sekitar 46%. Wajar nggak kira-kira menurut Abang? Iya, sebenarnya Agak telat atau wajar? sebenarnya wajar. Ya, Wajar dengan pengecualian. Karena masih bulan Juli ya. Iya. Karena masih bulan Juli. Iya. Kalau penyerapannya itu dikejar, berarti kan tinggal Juli akhir, Agustus, September. Iya. Jangan sampai nanti penyerapan dengan ABT muncul. terpepet ke perubahan. Iya. Nah, ini makanya kita minta pemerintah daerah agar perencanaan penyerapan realisasi anggaran ini, LRA-nya ini jangan sampai terlambat. Bahasa wajar ini karena bahasa wajar ini dikeluarkan karena memang dianggap bahwa persentase itu masih bisa dikejar, atau bahasa wajar ini dikeluarkan karena bahwa biasanya memang seperti ini, Bang. Ya, sebenarnya kan kalau perencanaan ya ini kan sudah masuk triwulan keberapa. Kita lihat aja triwulan kedua. Ini triwulan kedua. Akhir Jadi, udah. triwulan kedua ini ya tentu kan sudah banyak pelaksanaan, tapi memang karena kita barangkali pemerintah daerah ini kehati-hatian tentang pendapatan asli daerah ya, jangan sampai belanjanya itu dilaksanakan tapi tidak mampu pemerintah daerah membayar ya para program yang memang dikerjakan itu. Jadi kalimat wajar ini digunakan oleh BPK. Kalau saya tadi pendapatnya bukan wajar istilahnya dengan BPK, artinya realistis tidak. Iya, realistis betul. Realisasi ini di bulan seperti ini belum terlaksana. Ya kalau memang ini prinsipnya kehati-hatian dan transparansi dan akuntabel, ya kita memahami. Tapi kalau memang ini kinerja OPD-nya yang buruk, kinerja dinasnya tidak punya kemampuan, lambat, ya ini kan menjadi terevaluasi tersendiri pengguna anggarannya tidak mampu menyerap. Nah, dan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, makanya pemerintah daerah saya minta kalau OPD yang tidak mampu bekinerja, ya silakan dipertimbangkan jabatannya. Gitu. Ketua, ini tadi kan sebelum sampai ke sana nih, nanti saya bakal sampai ke sana nih. Ada juga ada juga yang didengungkan nih sama pemerintahan daerah bahwa terkait efisiensi dari pemerintahan pusat itu bisa jadi akar permasalahan nggak lambatnya ini? Efisiensi sebenarnya itu kan bagaimana pemerintah pusat itu sesuai Impres nomor 1 2024 mengfokuskan belanja pemerintah daerah. Nah, jadi yang nggak penting-penting itu dialihkan kepada prioritas, misalnya kemiskinan ekstrim, layanan pendidikan, kesehatan, pendidikan sekolah rakyat. Ya. Nah, makanya kan banyak program, ada program pemagangan ke Jepang oleh Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada program kaitan dengan
kemiskinan ekstrim dengan pemberdayaan UMKM, Iya. Operasi Merah Putih. Iya, Nah, betul. kemudian juga ada infrastruktur ya, Mm-mm. bagaimana infrastruktur tetap terjaga ya supaya akses masyarakat dimudahkan. Kalau Mm-mm. pendidikan kesehatan itu berkaitan dengan harus dijaminnya BPJS Mm-mm. ya supaya masyarakat tetap mendapat Tercover. jaminan kesehatan Iya. dalam ketika dia berobat di rumah sakit. Untuk Kota Bekasi udah lumayan lah ya UHCS-nya udah. Wah, Aceh udah hampir lah 96%. Iya. Ya, Tinggal artinya tinggal masyarakat 0,4% lagi. mudah lah untuk mengakses layanan kesehatan. Nggak ada masalah kesehatan, malah banyak yang pindah ketua kemari dari kabupaten pindah KTP gitu karena layanan kesehatan di sini yang terbaik katanya ketua. Dan saya melihatnya seperti itu. Nah ketua, ada teguran-teguran khusus nggak ke dinas-dinas kalau dinilai lambat? Saya masuk ke situ sekarang. Lambat apanya? Lambat dalam hal untuk menyerap anggaran. Ya, kita kan saat ini sudah mengevaluasi. Ini Oke. sekarang ini sedang membahas laporan pemerintah daerah ya, kaitan dengan rencana pertanggungjawaban APBD. Nah, perda ya, rencana perda pertanggungjawaban APBD. Maka dalam perda pertanggungjawaban APBD ini, semua dinas menyampaikan realisasinya, seperti apa LRA-nya. Makanya tentunya DPRD mengawasi ya seperti apa kinerja setiap dinas hari ini yang memang belum melakukan penyerapan aktualisasi anggaran belanjanya. Menurut Ketua, transparansi di Kota Bekasi ini sebagai Ketua DPRD secara pribadi seperti apa? Ya, transparansi kan semuanya harus digunakan ya secara sistem yang semua masyarakat bisa mengakses penggunaan anggaran itu. Jadi tidak ada anggaran yang ditutup-tutupi, ya, tapi juga semua dinas melaksanakan secara terbuka, ya, baik itu mulai perencanaan, baik itu mulai penggunaan anggaran sampai pertanggungjawaban anggarannya. Sebagai Ketua DPRD, kacamata umumnya itu untuk pengelolaan keuangan Kota Bekasi seperti apa nih, Ketua? Ya, pengelolaan keuangan kan setiap tahunnya kan diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian juga Inspektorat Kota Bekasi. Makanya kita ingin memperkuat peranan APIP ya, aparatur pemerintah internal pemerintah pengawasan ITKO ya, internal pemerintah yaitu Inspektorat ITKO ya supaya setiap OPD itu betul-betul menggunakan anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Ya, sehingga temuan-temuan ini ya apalagi di pos belanja daerah ini tidak terlalu besar dan jangan sampai ada lagi yang belanja-belanja yang dianggap tidak efektif. Ya, atau siluman ya Ketua ya, tiba-tiba ada gitu ya. Siluman nggak ada. Nggak ada ya. Jangan pakai SPD. Iya, kan tidak boleh digunakan kalau sebagai Ketua DPRD sudah tepat nggak nih pengelolaan penggunaan? Saat ini sudah on track nggak Ketua? Saat ini seluruh perencanaan baik itu dari mulai RPJMD, UAPPS yang sampai ke DPRD itu sudah direview oleh Inspektorat Kota Bekasi. Oke, sudah ITKO ya. Ya, bahkan hasil reses DPRD aja direview oleh Inspektorat. Ya. Ya, jadi sekarang ini dunia Kota Bekasi ini mudah-mudahan semakin baik, semakin transparan dan akuntabel. Gitu. Kira-kira kita sudah melambung nih ya, artinya menurut Ketua ada oke, tapi ada ini nggak Ketua, ada yang perlu dibenahin nggak dalam pengelolaan keuangan daerah ini? Ya memang banyak hal yang perlu dibenahi, kaitan dengan sistem ya, berkaitan misalnya kemarin kita bahas di tindak lanjut HLPBK itu bahwa seluruh rumah sakit itu perlu ada sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM-RS. Ya, dengan sistem seperti ini kita lebih mudah melihat ya berapa sih per tahunnya yang sakit gitu ya Ketua, yang tercover BPJS ya. Betul. Nah, sehingga penggunaan anggarannya kan lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian juga kaitan dengan bagaimana membangun wajib pajak ya. Ya, wajib pajak itu kan pendapatan ya. Bagaimana digitalisasi pendapatan ya, supaya masyarakat Kota Bekasi ini percaya dan sadar bayar pajak, karena pajak itu dibayar untuk pembangunan yang tadi kita bicarakan, untuk infrastruktur, untuk pendidikan, kesehatan. Nah, kalau digitalisasi pajak dan retribusi dilakukan, maka wajib pajak pun kan
lebih banyak yang sadar dan pendapatan pun pasti mengalami peningkatan. Nah, terkait tadi dua hal, digitalisasi pendapatan, kemudian SIM RS, apakah sudah mulai ada Ketua untuk mulai dilaksanakan atau seperti Ya, apa sih? itu karena bagian dari rekomendasi Hmm. Inspektorat dan juga rekomendasi BPK, harusnya Dinas Kesehatan itu dan juga Bapenda ya mulai Berbenah ya. berbenah mengevaluasi diri ya Hmm. supaya ke depan Kota Bekasi ini semakin bagus pendapatannya dan juga kaitan layanan Rapih kesehatan. ya Ketua, Iya, bukan hanya bagus tapi rapih ya, iya, runut gitu ya. ya transparan tadi, Siap. akuntabel ya sehingga masyarakat betul-betul melihat Kota Bekasi ini punya penggunaan keuangan secara efektif. Ada notis khusus nggak ke Dinkes atau ke Kaban Bapenda? Notis khusus bahwa ini harus dilaksanakan dari DPRD gitu. Ya, ini kan sudah masuk rekomendasi DPRD. Sudah ya, tinggal Ketua. nanti tindak lanjut rekomendasi ini seperti apa, ya ini kita tunggu. Akan ada ke depannya rapat-rapat lah ya Ketua ya, untuk melaksanakan ini ya Ya, sepertinya. nanti DPD akan mempertanyakan tentang tindak lanjut rekomendasi. Siap, Ketua. Rekomendasi itu kan sifatnya kan kesepakatan bersama. Nah, ini bagaimana DPRD dan eksekutif bisa berjalan seimbang antara pengawasan dan percepatan pembangunan, Ketua? Ya, sebenarnya kan dalam perencanaan atau proses-tahapan ya jangan cepat-cepat juga. Iya, iya. Ya, artinya kan kalau Kepleset lagi, Ketua. jangan sampai cepat-cepat melanggar aturan. Iya, 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 iya. Nah, makanya pengawasan itulah yang kita awasi. Iya, iya, iya. Ya, nggak bisa juga DPRD dipercepat-cepat, nggak bisa. Iya. DPRD ini bekerja sesuai aturan, Iya. sesuai pedoman Permendagri, sesuai dengan pedoman kaitan dengan peraturan daerah yang ada, ya supaya semua pembangunan Kota Bekasi ini kita pastikan ini sesuai dengan perencanaan yang matang, kajian yang matang, dan juga perencanaan anggaran yang tepat sasaran. Gitu. Jadi waktunya, durasinya udah pas itu ya Ketua, jalannya nggak usah cepat-cepat lah artinya ya. Ya, bulan ini kan sebenarnya bulan berkaitan dengan penyampaian RKPD, kemudian bulan membahas Bulan ini ya, UAPPAS. Iya, bulan ini. Udah dong berarti kan ini kan udah akhir bulan nih. Besok kan paripurnanya. Oh, besok paripurnanya Ketua ya. Untuk UAPPAS hari Senin, RKPD sudah disampaikan kemarin ke DPRD. Siap Ketua. Nah, ini apa pandangan Ketua terkait kemajuan teknologi pemanfaatan digitalisasi Ketua? Ya, mau tidak mau digitalisasi ini kita lakukan ya di saat penggunaan anggaran maupun kebijakan-kebijakan program yang ada, supaya masyarakat dapat juga mengawasi, percaya ya secara transparan, percaya, sehingga kalau masyarakat ini percaya dengan pemerintah daerah, tentu pemerintah yang punya integritas, ya pemerintah yang citranya baik untuk masyarakat, yang ini yang kita harapkan. Ya Ketua. Oke. Apa terakhir Ketua penutup harapan Ketua DPRD secara kelembagaan terhadap transparansi tata kelola keuangan daerah Ketua? Izin. Ya, kita berharap agar pemerintah daerah melalui perangkat daerah, organisasi perangkat daerah, dinasnya melakukan penggunaan anggaran secara transparansi, ya laksanakanlah sesuai dengan perencanaan yang matang, ya sehingga penggunaan anggaran ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita berharap ke depan Kota Bekasi mempertahankan wajar tanpa pengecualian dari BPK. Kira-kira bisa terlaksana nggak Ketua menurut pandangan Ketua tahun ini kira-kira? Ya, sebenarnya kan WTP itu peranannya 3. DPRD, Inspektorat sebagai APIP, dan yang ketiga yaitu BPK itu sendiri. Ya, jadi BPK, pemerintah daerah lewat IDKO dan DPRD ini perlu mensinergikan bersama bagaimana laporan keuangan daerah ini disusun dan dibuat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan itu. Di bawah kepemimpinan Ketua ini seperti apa sih sekarang wajah DPRD Kota Bekasi? DPRD hari ini saya lihat semakin produktif. Hari ini komisi membahas tentang RKPD semakin sering Ketua mitra ya. Kemudian alat kelengkapan DPRD juga Badan Kehormatan ada BK Award nanti untuk pendisiplinan. Oh ya, iya. Luar biasa. Kemudian untuk
Dewan yang Berkinerja Ada programnya sekarang. Berintegritas ya. Kemarin kan belum ada, itu mati. Belum BK, ada. BK kan hampir Iya. dikatakan mati suri ketua kan. Betul. Hari Desember kita laksanakan BK Award. Oke. Kemudian pada anggaran bekerja secara pedoman penyusunan anggaran secara Luar transparan biasa, kita. Kemudian ada beberapa pansus yang kita laksanakan sebagai fungsi legislasi. Ada target nggak ketua? Ada target perda nggak kira-kira yang mesti digelontorkan per tahun di Ya DPRD? sebenarnya perda kan kalau kita hitung ya per bulan itu kan 12 ya. Ya kita berharap memang ada perda inisiatif yang lebih banyak dan perda dari given dari pemerintah daerah. Makanya kita berharap pemerintah daerah mengimplementasir perda-perda yang memang Sudah nggak up to date ya? yang tidak update, Iya. yang perlu direvisi supaya pemerintah daerah ini berjalan sesuai aturan. Siap ketua. Terima kasih ketua buat bincang-bincangnya, luar biasa Sama-sama. ketua, luar biasa ketua. Saya juga agak appreciate nih ya, karena BK itu memang seperti ya kasihan gitu ketua, nggak ada kerjaannya BK DPRD dari tahun ke tahun, tapi tahun ini mungkin mereka sudah mulai bisa melihat kan siapa. Ya, Badan Kehormatan Iya kan? DPRD itu Iya. menegakkan tatib DPRD dan Siap. menjaga etika Iya. DPRD. Kan biasanya mereka bekerja kalau ada kasus. Nah, kalau ini kan enggak kan ketua, tidak ada kasus tapi mereka sudah mulai kan. Ya, Itu sudah luar- mulai memonitor Iya, absensi memonitor. DPRD dalam rapat paripurna. Iya, artinya sudah mulai taraf pencegahan kan, bukan Iya. taraf pengaduan lagi setelah ada kejadian. Iya. Terima kasih ketua buat waktunya, luar biasa. Sama-sama. Ketua Sardi sehat terus, Amin. bersemangat terus dan terus awasi ketua biar tata kelola keuangan kita ini semakin transparansi dan tepat sasaran. Terima kasih ketua. Salam teman-teman semua, kita sudah berbincang cukup padat ya, mulai dari hal-hal terkait penata laksanaan keuangan, transparansi, dan kemudian juga terkait opini wajar tanpa pengecualian. Dan terakhir tadi luar biasa penutup ada BKD, nanti ada BK Awards ya ketua ya, BK Awards tahun ini Kota Bekasi DPRD-nya ada BK Awards akhir tahun. Nah, ini luar biasa nih, artinya semakin semangat ya para bapak-bapak dewan kita ini, luar biasa. Bisa nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada kritik dan saran bisa dipantulkan di web kita YouTube Telusur Parlamentaria, dan nanti insya Allah kita akan jawab semampu kita. Demikian ketua, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu, para ketua cabur dan pengurus cabur serta pengurus KONI yang saya hormati, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu tanpa sebagai simbol mudah-mudahan putus-putus ya. Kontemplasi hujan karya hujan tak berhenti jua, dingin bermain sampai larut, pikiran mengada-ada, ingin dingin belum sepi, hujan seperti sedih tak berkesudahan, seperti sesal air yang melesap, jatuh satu-satu, mengetuk, jangan ganggu aku.